Ya kembali lagi di Bukan Umbar Janji. Emang sejanjiku. Silakan Cing, bukan tadi kayak Cing ada yang mau dinanyain nih. Iya. Oke, Silakan, ini Cing. saya pengen nanya ke Cimehong. Ini ada beberapa permasalahan yang kita lihat sehari-hari. Misalnya ada trotoar itu yang banyak digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ada motor yang lewat trotoar. Terus kalau malam ada orang yang tidur di sana. Nah, dari Cimehong mungkin ada strategi untuk membuat Jakarta bisa tampil lebih rapi. Sehingga jalanan memang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau yang begitu bukan bidangnya saya ya. Jadi saya juga nggak ngerti kalau bidang saya mungkin cocoknya di bidang UMKM ya. Terus yang buah petani, nelayan. Nah itu kalau bidang-bidang gitu nggak ngerti saya. Misalnya di trotoar itu ada yang jualan. Jualannya jualan buah. Jualan buah. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh nggak? Itu kan bisa mengganggu keindahan kan? Banyak sekali Ya yang... nggak boleh. Tapi ya itu kan ada timnya yang buat itu. Saya juga nggak sembarangan juga bisa ini. Tapi kan ngusik. ini kan lagi yang banyak dipermasalahan itu trotoar suka disalahgunakan dengan pedagang-pedagang liar seperti itu. Iya, begitu. solusinya. Nah seandainya Cinovi atau Cimehong ini mendapatkan mandat untuk tadi ya memperjuangkan UMKM. Iya. Mereka mau dagang di trotoar ternyata nggak boleh. Ya, Akan jalan dibawa tengahnya, kemana iya. gitu? Jadi kita cari solusinya dengan apa? Kita cari tanah yang sekitarnya. Yang di kuburan itu? Bukan. Jadi kita mungkin bisa cari solusinya, kita kita buat ya. Jadi mereka bisa dagang di sana. Khusus ya untuk area berdagang ya? Iya, buat pedagang yang pedagang kecil lah. Tapi biasanya mereka kan mengeluhkan kayak yang di situ mah nggak rame. Iya, nggak ada. Nanti kita promosiin dengan caranya bagaimana biar bisa semuanya pada ke sana gitu loh. Itu tanggung jawab kita juga gitu loh, supaya bisa membantu. Cuman kita kasih tempat terus yang datang nggak ada juga nggak bisa. Kasian juga. Kasian. Nanti kita bikin promosi misalnya kalau beli di sana murah apa dengan cara apa? Ya kreatif lah. Terus itu ya nanti Iya. ya akan dipikirkan salah satunya. Tadi dibuka sama Cing Abdul terkait permasalahan yang ada di ibu kota Jakarta. Kita juga akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ada nggak sih solusi dari perwakilan calon legislatif kita ini. Oke, yang pertama itu kan juga terkait apalagi Jakarta ya, ibu kota. Sekarang semua orang pengennya ke Jakarta, mau mencari kerja, apalagi terutama pastinya punya impian tuh ke Jakarta. Tapi kan nggak bisa nampung semua orang. Nah itu kira-kira solusinya bagaimana tuh untuk supaya jangan sampai ada tunawisma datang ke Jakarta nggak punya kemampuan, nggak punya tujuan, akhirnya tadi tidur lagi di jalan di trotoar, ganggu yang jualan. Itu gimana? Silakan Bang Kim dulu. Kalau begitu harus, kenapa orang-orang ke Jakarta? Ya itu harus kita pikirkan. Karena memang di daerah itu yang mereka asal tempat tinggal yang asal itu kurang ada kesempatan untuk kerja. Oke. Gitu, ya, berarti kita harus terutama meratakan ya perkembangan di daerah gitu. Jadi karena hal itu kurang, jadi orang pokoknya salah satu ada saudara langsung mereka ikut juga ke Jakarta begitu. Oh jadi yang diperbaiki daerah-daerah tempat tinggal supaya mereka nggak ke Jakarta? Ya itu pertama dulu. Oke. Tapi kalau udah di Jakarta, Nah, udah numpuk di berarti Jakarta. ya kita harus pemerintah perhatian bagaimana mereka pun juga kan bukan hanya sebagai warga Jakarta tapi warga negara Indonesia. Begitu. Jadi kita bisa ambil contoh-contoh di negara lain. Tuh, kan contohnya ya siapkan tempat khusus untuk sewa kepada ya tunawisma ini begitu. Jadi berarti ya pemerintah harus membangun tempatnya, gitu kan? Oke. Tapi biasanya kalau misalnya dibangun rumah harus sewa. Nah kerjaannya aja nggak punya. Saya bicaranya orang sudah di Jakarta, Iya. berarti kan mereka setiap hari ada cara hidupnya. Berarti mungkin kerja atau numpang atau apa. Berarti harus cari solusinya dengan kategori yang perkelompokan itu beda-bedanya begitu. Kalau membangun rumah-rumah singgah yang layak tempat untuk nginep, memberikan makan siang gratis di beberapa negara ada sih yang melakukan itu. Cuma menurut Bang Kim di Jakarta sudah ada nggak tempat-tempat yang seperti itu yang kalau makan siang ke sini yang memang homeless yang nggak punya uang
atau kalau mau nginep tidur di sini supaya mereka nggak di jalanan, nggak di jalanan dan membuat kayaknya rawan kriminalitas. Tapi kalau begitu diciptakan seperti itu, nanti orang-orang yang di sana, wah enak tuh di Jakarta kita ada tempat apa, semua akhirnya makin banyak ke sini nanti. Kayak Rohingya ya. Jadi kayak begitu nanti dianggapnya, wah udah ke Jakarta aja, kita nggak usah kerja juga nggak apa-apa, yang penting dikasih makan, ke tempat. Ya udah, nggak usah, nggak jadi Pak. Jangan langsung pesimis gitu. Nah sekarang kita tanya Cimehong. Cimehong gimana? Kalau Cimehong solusinya, solusi simpelnya deh gimana nih? Solusi simpelnya jadi pemerataan ekonomi. Jadi di daerah dulu petani. Tanah kita kan luas Indonesia, ya kan? Tanah kita tuh subur. Jadi kita mensenjatakan petani dengan cara apa? Buah-buahnya, buah-buah lokal itu sebenarnya bagus kan? Kita bisa ekspor, tapi harus buah-buahnya itu kita harus bagus ya. Kalau sekarang kan semua belum tua dijual murah karena butuh duit kan, dijual sama tekola murah-murah kayak contohnya mangga tuh Indramayu tuh masih muda-muda udah dipetikin, rontokin, nanti disemprot lagi biar tumbuh lagi. Nah nggak dapet yang kualitas bagus. Karena biasanya memang mangga itu dijual nggak lengkap, jadi nggak laku. Harus dia lengkap, harus ada puntennya dong. Punten mangga. Mangga doang nggak ada puntennya gimana? Iya, Kita diem aja. Tapi kalau kita bicara soal yang tadi mengatasi tunawisma dan lain, saya setuju dengan Bang Kim. Memang harus ada pemerataan wilayah, pemerataan daerah. Jadi nggak semua terkonsentrasi di Jakarta. Jadi di daerah juga harus bangun yang fasilitas, kapasitas dan semuanya mirip-mirip dengan Jakarta. Berarti setuju pembangunan 40 kota baru ya? Ya, itu kebanyakan sih ya. Kebanyakan. Jadi gimana? Bagusnya gimana? Iya, satu kota dulu aja. Difokusin. Ke IKN dulu? Iya, IKN dulu. Gitu. IKN dulu. Nah, IKN kan salah satu sebetulnya tujuannya adalah untuk pemerataan wilayah. Gitu, Gimana? kan. Cimehong setuju nggak? IKN dulu apa? Atau 40 kota baru? Enggak, IKN dulu dong, karena itu kan udah disiapin. Duit negara udah kesana semua. Dari kita harus... Tapi belum ada investor katanya, Ci. Cimehong mau invest nggak? Nggak ada duit. Apanya invest? Oke. Sekarang kita masuk ke isu yang kedua. Ini isu tentang sampah. Ya. Jangan ngeliat muka gue loh. Kebetulan aja itu, Ci. Kebetulan ya. Maaf Ci. Kebetulannya gue ngelirik kok. Iya. Kebetulan muka gue kayak sampah gitu. Ini memang merupakan isu yang tidak kunjung selesai ya. Sejak dulu memang permasalahannya selalu ada soal sampah ini. Bahkan sekarang volumenya tuh sudah mencapai 8.000 ton per hari. Ya Allah. Nah, kita tanya nih kepada para caleg ini kira-kira mengatasi solusi sampah ini bagaimana? Bang Kim. Iya. Paling kita bisa laksanakan gampangnya, ya harus memisah jenis sampahnya. Oke. Gitu. Jadi sekarang kita kan sampah itu kan semuanya aduk dengan satu plastik dan buang dengan campur semua. Tuh. Iya. Mungkin sampah basah, sampah kering, sampah bisa recycle dan lain-lain bisa memisah. Kalau bisa plastik pun juga warnanya dibedakan. Dan hari juga kita bisa hari Seninnya ambilnya sampah apa. Mungkin sampah basahnya hampir mungkin setiap hari atau minimum 2 hari 1 kali. Tapi kalau sampah kering kan kumpul dulu botol dan lain-lain hari apa, hari Jumat contohnya. Terus yang kertas dengan lain-lain bisa recycle langsung dengan ya hari Rabu. Kan pasti ada banyak caranya. Itu pertama. Begitu. Kedua, yang recycle ini kita bisa menggunakan dengan membangkit listrik juga. Program sih mungkin sering dibuat ya. Betul. Ini itu, tapi kan kesadaran masyarakat sebenarnya yang paling poin utamanya. Kalau masyarakat udah sadar, otomatis program itu bisa berjalan. Program dibikin kalau masyarakat cuek percuma. Betul. Tetap Ya, aja buang sampah sembarang. mungkin bisa aja kasih insentif. Contoh, ya kita dengan yang itu mengikuti program itu rajin, ya dapat insentifnya begitu. Iya. Udah ada beberapa sih, ada tempat-tempat atau kampung-kampung yang bikin bank sampah namanya Bang Kim. Iya. Ada bank sampah yang kasih insentif buat masyarakat yang mau kasih sampah-sampah plastik. Itu ada harganya karena memang masih bisa di recycle. Tapi memang sosialisasinya agak Itu yang kurang. Betul tadi soal kesadaran masyarakat, akhirnya mereka jadi nggak tahu dipilihnya mana yang mana bisa recycle, mana yang enggak. bisa Iya. di recycle dan mana bisa kan. Tempatnya bagaimana? Iya. Iya, Ada iya. satu sahabat saya Adi.
Adi yuk kita main bola lagi yuk. Adi bukan. Apa namanya? Itu Adi iklan. Adi Sasono. Oh, Iya, Adi Sasono. Iya, itu di rumahnya tuh dia bikin di belakang tuh dia bikin kayak mohon maaf Pak Andri, maksudnya kalau Pak Andri ngarang aja namanya kita juga nggak protes kok. Kayak susah Bang, Adi mana? Adi Sasono gitu. itu Iya. loh yang tinggi kritik suaminya. Dwi Sasono. Dwi Sasono. Bukan, salah jadinya. Dwi Sasono. Itu di rumahnya dia bikin begitu. Dia gali Dalam tanah ya belakang, untuk sampah-sampahnya dia buang situ dijadikan pupuk. Jadi dipisah mana sampah yang untuk ya, apa namanya? Bisa diolah pupuk atau sampah kering dan sampah basah. Dia pisah. Jadi ada tanah sendiri di belakang dia bikin seperti itu. Itu salah satu contoh yang menurut saya bagus juga tuh. Iya, tapi tidak sampai kepada seluruh masyarakat. Iya. Entah programnya, entah kesadarannya. Berarti Cimehong nih harus menyampaikan sosialisasi ini nih kepada masyarakat agar tahu. Iya. Ya, oke. Kalau saya jadi. Sip.